Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada siang yang mulia ini kita mengadakan acara podcast Pondok Pesantren, yaitu istifadah, mengambil faedah sesama muslim. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang mulia, yaitu Al-Ustadz Hasan, yang beliau ini asalnya dari Bahaur, bukan dari Karangpangi. Tapi sekarang beliau menjadi staf pengajar yang ada di Pondok Pesantren Syailillah ini. Dan beliau juga salah satu pengajar yang paling muda antara guru-guru yang lainnya, walaupun ada lagi guru-guru yang lebih muda. Nah, pertanyaannya di sini kita akan ditanyakan, bagaimana perjalanan beliau selama beliau ada di Karangpangi, sedangkan beliau orang Bahaur. Kenapa tidak ke lain saja, Ustadz? Tapi antum malah milih Karangpangi. Bagaimana ceritanya itu? Dulu awal ketika selesai daripada pondok pesantren itu, ketika itu kan ada daripada nasihat atau petunjuk daripada guru kami. Lalu kata beliau itu, kalau tidak melanjutkan belajar di pondok pesantren, kalaunya tidak, kata beliau lebih baik bekerja. Karena kata beliau, kalau tidak bekerja itu diam di rumah, akan tetapi terus menerus diam di rumah, maka tidak akan berfungsi ilmunya tersebut. Bahkan orang tersebut, kata guru kami dahulu, orang ini nanti akalnya demi sedikit akan sedikit. Lalu kata beliau, kalau tidak belajar pondok pesantren lagi, maka bekerja. Lalu ketika itu selesai di pondok pesantren Syekh Abdul Somad Al-Banjari, Kitab min Darul Hadis Al-Fiqhiyah. Di mana itu, Ustaz? Di Bahaur. Di Bahaur. Ya, cabang daripada pondok pesantren Darul Hadis Al-Fiqhiyah. Cabang pondok Darul Hadis. Nama pondok antum di Bahaur itu apa namanya? Nama pondoknya itu Pondok Pesantren Syekh Abdul Somad Al-Banjari. Syekh Abdul Somad Al-Banjari. Itu salah satu cabang Darul dari Hadis. Pondok Darul Hadis Malang. Ya, Darul Hadis Al-Fiqhiyah yang ada di Kota Malang. Diberi nama pondok itu Syekh Abdul Somad, yaitu adalah tabarukan dengan nama kakek pengasuh yang bernama Syekh Abdul Somad bin Haji Saleh. Beliau ini adalah salah satu murid daripada cucu daripada Datuk Kalampayan. Murid langsung? Iya, murid langsung. Beliau mengaji dalam riwayat itu ke Berau. Yaitu yaitu adalah atau bergelar Datu Sapat Tambilahan, Tambilahan bukan Berau, di Tambilahan. Beliau itu seorang wali yang mastur, yang kehidupannya seperti orang biasa. Padahal beliau alimnya luar biasa. Ketika itu maha guru kami Sayyidil Ustadz Muhammad Dasuki rahimahullah. Beliau itu setelah selesai daripada pondok pesantren, beliau disuruh daripada guru beliau yang sekarang ini anak daripada pendiri Darul Hadis Al-Fiqhiyah yang ada di Malang, yaitu Sayyidil Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih radhiyallahu anhu. Kata beliau memerintahkan, wahai Dasuki, bangunlah oleh engkau akan pondok pesantren. Akan tetapi ta'adduban, Sayyidil Ustaz Muhammad Dasuki ini merasa tidak pantas. Akan tetapi beliau dengan perintah Guru Sidin lalu melaksanakan dengan perintah Guru Sidin tadi tersebut. Lalu Sayyidil Ustaz Muhammad Dasuki tadi bertanya kepada Guru Sidin, apa nih nama nang patut buat pesantren? Jadi dinamailah dengan ahlil kasyafnya, dinamai Syekh Abdul Somad Al-Banjari, tabarrukan dengan nama kaki engkau adalah seorang wali besar. Nah, jadi antum kenapa jadi bisa merantau ke Karangpangi, tidak ke lain, Ustadz? Sedangkan banyak kan desa-desa yang lain, tapi kenapa antum bisa ke Karangpangi, tidak ke lain? Dulu itu setelah selesai kan di pondok pesantren Syekh Abdul Somad tadi. Ya, sudah selesai. Setelah pulang, tiba-tiba Anda kenal sama Karangpangi ini, kada kenal? Tidak kenal. Pertama kali dengar ketika itu kan ada teman yang kerja di
Kering Pangi kerja di mungkin kayak sejenis PT sawitan ya. Oh ya, sawitan, sawit, Ya, sawit, sawit ya. ya PT. Setelah itu ditelepon sama teman. Yang pesawitan tadi. Iya. Oh ya, terus? Antum katanya sudah selesai ya pondok pesantren. Nah, Lalu bilang iya. Lalu ditawarinya bekerja. nah, Tertarik nih. Kada kenal ini kota Kering Pangi, iya. tidak tahu. Oh iya, iya. Setelah itu kan minta izin dengan pengasuh tadi. Mm-mm. Lalu minta izin dengan pengasuh. Bahwasanya anak ingin pergi bekerja ke Kering Pangi. Mm-mm. Untuk bekerja dulu tuh niatnya apa? Kerja berat lah. Iya. Kerja kayak sawitan atau apa itulah. Berarti sebelum ngajar, tetap ngajar di sini jadi pesawitan dulu. Ya. Oh iya, iya, merantau jadi Kerja. pesawitan. Oh Ya. iya, Kerja di sawitan, niatan kerja seperti orang biasa aja Oh dulu. iya, Setelah itu kan, setelah amar daripada guru tersebut, ya antum silahkan berangkat. Semoga Allah memberkahimu kata pengasuh tadi. Setelah itu beberapa hari kerja dulu di kampung, ngumpulin uang buat berangkat ke Kering Pangi. Iya. Setelah itu ke Kering Pangi ini jadi berani karena apa? Karena izin daripada maha guru kami yaitu Sayyidul Ustaz Muhammad Dasuki, yang mana kalau beliau tidak mengizinkan ya Al-Fakir tidak berangkat ke Kering Pangi. Setelah diizinkan beliau, alhamdulillah Al-Fakir berjalannya waktu tiba berada di pondok pesantren Salafiyah Saidillah ini. Iya. Semuanya dengan kehendak perintah guru. Sebelum antum merantau sawit situ, antum ada megang ongkos atau tidak ada, atau bawa badan aja ke sini? Dulu tuh kerja. Iya. Sebelum berangkat itu kerja dulu, kerja bangunan. Di mana? Di kampung. Oh di kampung, di Bahaur. Oh ya. Di Kering Pangi pesawitan. Iya. Jadi sudah bawa ongkos itu? Ya kerja apa? Membawa ongkos sekitar 600.000. 600.000. Iya. Pertama kali ke Kering Pangi. Setelah itu kan berangkat, ditelepon sama teman. Setelah itu berangkat beberapa, mungkin sehari sampai. Iya. Setelah sampai kan ketemu sama teman tadi. Itu kisar umur berapa antum itu awal merantau ke Kering Pangi? Setelah selesai daripada pondok pesantren. Pondok pesantren kan sekitar 5 tahun. 5 tahun. Ya. 2000 berapa itu kira-kira Ustaz? Antum ingat? 2000, sekarang 2025. Sekarang 2025. Berarti 2022 enggak salah. Kalau nggak salah, 2022. ya. Oh iya. Setelah itu kan diajak teman. Setelah sampai di Kering Pangi, enggak ada itu niatan ngajar. Lalu diajak kerja. Iya, kerja. Tertarik sama orang yang kerja apa itu? Memanen. Iya, memanen. Tadi pesawitan sudah selesai atau belum? Yang pesawitan tadi sudah selesai apa belum? Masih kerja dulu Masih kerja beberapa hari. Ya, sudah di sini pertama kali ke Kering Pangi kerja sawit. Kerja sawit. Ya, jadi buruh sawit. Iya. Itu berapa tahun itu di situ Ustaz antum? Enggak beberapa tahun. Beberapa hari Cuma doang. beberapa hari aja. Oh. Lama karena ya sedikit gak cocok. Oh ya, tidak cocok. Iya. Jadi ketika kita belajar, ketika bekerja di tempat orang atau seperti PT sawit itu tuh hikmahnya cuma satu. Disitulah kita melatih diri agar tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Oh iya. Ketika kita bertemu dengan orang yang mabuk, orang yang tidak sholat, nah ketika disitulah kita melatih bahwasanya kita ini tidak lebih baik daripada orang. Artinya tetap di hati ditanamkan kita ini lebih buruk daripada orang lain. Seperti itu kata pesan daripada guru kami. Setelah bekerja beberapa hari kan, cuma Al-Fakir bekerja itu menjadi berat karena ketika salat 5 waktu itu agak susah. Nah, Pas bekerja. Iya. Mungkin ada zuhur yang ketinggalan, asar karena kesibukan bekerja. Nah, setelah itu kan Al-Fakir memilih keluar daripada bekerja di PT tersebut. Iya, keluar. Ya, setelah itu, setelah kerja di PT itu tertarik ini dengan bekerja orang yang seperti di Kering Pangi ini. Kerja mendulang itu kata orang Banjar itu mendulang. Atau mamas ya, mamas. Iya, mamas. Memuya lah. Dulu itu kerja ikut sama orang juga, orang kampung juga. Iya.
3 kampung lah dari kampung Al-Fakir juga. Setelah itu bekerja beberapa, mungkin hampir setahun itu bekerja di kerja di luar PT, artinya bekerja sama orang-orang lain. Bekerja mamas itu memuya itu namanya. Kerja setelah itu. Setelah berselang berapa waktu, Al-Fakir kan sering setiap malam Senin sama malam Jumat itu tuh di mengerjakan rutinan. Nah ya, rutinan. Kayak yasinan. Ya, sejenis yasinan. Enggak, bukan. Burdah, maulid. Oh iya. Setiap malam Senin sama malam Senin sama malam Jumat. Ya. Itu pas lagi ma'amas. Ya. Belum masuk ngajar silah belum? Belum. Oh iya, itu sudah jalan. Itu tuh sekitar awal masuk itu sudah diajak. Iya. Diajak baca burdah malam Senin. Baca burdah malam Jumat ya. Iya. Baca maulid malam. Pertanyaannya, kenapa antum bisa diundang sama orang kampung baca burdah sama baca itu yasinan tadi, kenapa? Kan orang-orang kan nggak tahu antum nih bahasa pondok pesantren. Dulu tuh kan waktu itu yang mimpin di musola itu teman. Mimpin musola, ya, teman. Oh ya. Teman kerja Mamas itu tadi, lalu diajak sama orang tersebut. Setelah itu kan berselang beberapa hari waktu ya, ditawarin sama pihak musola buat ngisi musola itu. Oh, yang sekarang antum megang di 25. Yang megang sekarang di musola. Jadi kaumnya antum di situ. Iya ya. Oh ya. Setelah itu kan berselang bersama waktu itu ditawarin sama pihak musola, bagaimana antum mengisi ini musola, bahwasanya tidak ada lagi ibaratnya yang jadi imam atau orangnya banyak yang tua udah uzur ibaratnya tuh udah pasti lagi bacaan agak salah. Iya. Setelah itu kan anak tuh memikir juga, berani nih. Kan ini nih awal-awal kan yang pasti grogi ya kan, kita disuruh jadi imam, mimpin kaum, mimpin orang-orang kampung ya kan. Dulu Al-Fakir berpikir seperti ini. Al-Fakir jadi kaum atau jadi marbot lah ibaratnya, jadi imam musola. Pasti Al-Fakir ini harus bisa bermasyarakat. Pasti apapun harus hadir atau apapun lah. Ada hubungan apapun di kampung, kaum harus ikut, harus tahu. Iya. Seperti itu. Betul. Jadi kan berpikir, setelah itu mungkin seminggu lah berpikir. Iya. Merenung, memikirkan. Itu istikharah dulu antum. Mikir-mikir apakah nerima atau tidak. Oh ya. Cuma ketika itu dinasihati sama teman, teringat dengan hadis Rasulullah, ada kan itu. Kalau Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baiknya manusia, kata Nabi Muhammad itu, paling bermanfaatnya untuk manusia. Nah, ketika itu Al-Fakir terinspirasi, memberanikan diri untuk terjun ke masyarakat. Iya. Setelah itulah ana mengabulkan hajat daripada pengurus musola tersebut untuk menjadi imam, untuk mengurus-ngurus masyarakat ya, seperti itulah. Setelah itu kan berselangnya waktu, ada salah satu pengurus musola ini, itu namanya yang tukang beli emas, namanya Muhammad Zaini. Mas Zaini. Ya, Zaini namanya. Iya. Awal-awal kenal beliau pun sebenarnya lulus pesantren, cuma di bidang pembisnis beliau itu, insyaallah. Setelah itu kan diajak, kata beliau, ditawarin lah. Iya. Antum mau ndak ngajar di Kereng Bangi? Makin hati makin grogi nih. Makin takut untuk menerima. Takut. Iya. Artinya ini bakal ngajar, bakal ngurusin anak-anak artinya nih. Setelah itu kan karena apa jadinya? Karena itu kan Pondok Pesantren Salafiyah Syarilah itu katanya yayasannya kakak ipar anak, ya kakak ipar beliau. Iya. Jadi nanti biar enak kerja di sana aja, ngajar sambil niatnya mutalaah. Berarti ibaratnya tuh masuk Pondok Syarilah itu dulu ya ada yang ngajak ke dalam masuk. Ada. Iya. Orang dalam ya. Ada orang dalam bahasanya. Beliau ini salah satu sepupu. Beliau ini tadi
salah satu daripada adik iparnya. Adik ipar. Ya, adik ipar daripada. Yang Zaini tadi Muhammad Zaini, adik ipar. Ya, istrinya itu saudara daripada apa itu? Yayasan. Ya, yayasan. Oh iya. Haji Supri kan. Haji Supri ya. Istrinya sama istrinya itu bersaudara. Jadi diajak saya buat ngajar. Setelah itu kata saya bilang, nunggu mikir-mikir dulu. Tunggu dulu sekitar setengah tahun lah. Setengah tahun? Ya, sekitar setengah tahun atau hampir. Istiqorohnya setengah tahun nanti. Ya, sekitar setahun lah mungkin ketika itu. Berjalan, kata saya coba dulu jadi kaum dulu, nanti aja ngajar itu. Setelah itu kan beberapa sekitar hampir setahun lah. Nah, langsung diajaknya, ayo kita ke Kereng daftar. Sudah bilang sama Haji Supri juga. Setelah itu kan diajaklah dengan tawakalan aja nih. Iya. Niatan apa? Niat mengulang pelajaran. Tidak menyangka nih, dulunya yang niat kerja seperti orang biasa, kerja berat, ternyata tiba-tiba banyak nawari jadi kaum, langsung ngajar. Itu tahun berapa ngajar tuh antum ditawarin? Kira-kira? Tahun 2000, pertama setelah setahun setelah kesini, itu sudah ditawarin. Iya, berarti tahun berapa itu kira-kira? 2023? 2023. Ya, 2023, masuknya kan 2024. 2024 ya. Setelah Hari Raya Haji, setelah Hari Raya Haji. Setelah itu kan tertarik untuk mengajar ya. Karena permintaan teman tadi, tawakalan aja. Artinya niat mutolaah pelajaran. Setelah itu kan berangkat sama teman ke ke Pondok Pesantren Salafiyah Syarilah ini. Dulu kan bukan di atas kan, di bawah Ustaz berarti antum. Sempat nemuin sudah sempat. Berarti itu sudah di atas. Sudah di atas. Oh iya. Waktu itu kan masih pengasuhnya Ustaz Muhammad Sanhuri beliau. Guru Sanhuri. Setelah itu kan sama teman ketika itu mendaftar seperti orang biasa juga. Setelah itu kan diajukan kepada mungkin wakil pimpinan siapa itu Al-Mukarram Ustaz Guru Haji Maki. Nah, setelah itu kan menghadap kepada beliau. Setelah itu ditanya sama beliau ketika awal mendaftar di Pondok Pesantren Salafiyah. Ada sama beliau ya kan? Ya. Lalu ditanya oleh beliau, sampian kesini ibaratnya tuh niatan apa? Jadi niatan anak khidmah untuk mengajarkan ilmu. Iya. Setelah itu kan kata beliau kalau masuk Pondok Pesantren Salafiyah Syarilah ini artinya betul-betul ikhlas, khidmah karena mengajarkan ilmu, artinya ikhlas karena Allah Ta'ala, artinya di Pondok Pesantren Salafiyah Syarilah ini. Setelah itu kan ditanya sama beliau, antum mondok atau masa belajar di mana? Biasanya kan orang-orang yang mau masuk ke Syarilah ini dites atau apa itulah. Ditanya ijazah atau apa. Itu berarti dulu masuknya ditanya-tanya seperti itu. Ada ijazah. Atau lulusan dari mana juga. Dari mana? Atau di tes baca kitab ada? Masuk dulu. Enggak ada. Menulis aja. Oh, menulis. Oh iya. Setelah itu kan ditanya, antum lulusan dari mana? Atau ijazahnya? Saya bilang enggak punya ijazah. Karena pondok pesantren kami itu tidak ada ijazahnya. Iya, biasanya banyak beberapa pondok itu tidak mengeluarkan ijazah. Iya, tidak mengeluarkan ijazah terakhir. Iya. Sejenis rapot enggak ada waktu itu dulu. Setelah anak setahun sebelum lulus itu ada ulangannya. Baru ada. Ya, baru ada. Berarti antum masuk sini kemarin ngajar itu tidak ada rapot atau ijazah sama sekali, tidak ada. Oh. Ijazah. Iya. Setelah itu kan ditanya lagi beliau, kalau tidak ada rapot atau ijazah apa yang dibawa ke sini? Lalu Al-Fakir serahkan ada sebuah ijazah sebagai bukti sedikit. Ijazah berupa ijazah sanad daripada Sayyidil Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus yang beliau bergelar sekarang ini Mufti Malang, menantu daripada Sayyidil Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih radhiyallahu anhu. Ketika beliau itu berkunjung ke pondok kami, karena kan pondok kami itu kitahmin dari hadis al-fiqhiyah. Ketika itu beliau memberikan sanad ijazah. Beliaunya datang ke Bahaur. Iya. Oh iya. Sering dulu tuh. Habib Saleh, ipar beliau lagi Al-Habib Ahmad. Nah, ketika itu beliau diantaranya memberikan ijazah yang mana ijazah ini
didapatkan daripada guru beliau, seorang muhaddis di Mekah, yaitu Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau adalah salah satu alumni Rusyaifah. Beliau ketika itu mengijazahkan kepada para santri-santri di Bahaur. Nah, jadi ini aja yang diserahkan kepada pengasuh tadi, Ustaz Guru Maki tadi. Guru Maki tadi. Ya, ketika itu beliau baca, oh ini sih kata beliau. Setelah itu kan, setelah ditanya-tanya beliau, di tes beliau, mungkin seperti menulis apa itu menulis itu. Setelah itu pulang. Setelah itu tunggu kabar atau telepon atau tunggu panggilan kabar lagi dari beliau, ya, apakah diterima atau tidak. Ya, seperti itu. Setelah itu kan pulang bersama teman tadi. Anak nih Al-Fakir berpikir aja di hati nih, sepertinya anda diterima. Soalnya kan ibarat asa anda pantas mengajar nih, belum pantas. Setelah berselang beberapa waktu, sekitar seminggu, ditelepon sama Guru Maki. Sama kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, kepala sekolahnya. Setelah itu dipanggil, antum harus bisa hadir ke sekolah jam 9 katanya. Melihat-lihat training lah. Ya. Apa bahasanya? Training ya. Pokoknya lihat lapangan dulu, bagaimana ya. Bagaimana pembelajaran. Berapa minggu tuh antum melihat semua itu dari peraturannya semua? Cuma 1 hari aja. 1 hari saja. 1 hari aja. Oh iya. Jadi kan setelah masuk di pondok pesantren ini, pertama kali hari itu hari Rabu Hari Rabu masuk ya. Itu antum masuk sudah dapat pak pelajaran atau belum? Belum. Cuman mengganti atau gitu mengganti? Pertama masuk itu kita itu kan disuguhkan pak pelajaran lawan tata tertib atau tata tertib guru yang mengajar peraturan-peraturan di pondok pesantren ini. Buat gurunya. Iya, buat guru-gurunya. Iya, berarti kita peraturan kedisiplinan ya buat gurunya. Agar supaya disiplinan, karena kan kata pengasuh dulu, kunci suksesnya seorang itu tergantung kedisiplinan seseorang. Betul, disiplinnya itu loh. Setelah itu kan, setelah awal masuk hari Rabu itu, Al-Fakir diperintahkan apakah berani langsung hari ini masuk atau besok aja. Jadi kata Al-Fakir, mungkin besok aja. Jadi lihat-lihat aja dulu. Nah, setelah itu kan besoknya masuk jam 4 pelajaran. Ketika itu diperintahkan masuk di kelas tamhidi. Ikut sama awal kenal itu muallim Ustaz Fatur Rahman. Nah, ya. Ustaz Fatur Rahman. Oh iya. Ketika itu bersama beliau masuk tamhidi, melihat tata cara beliau mengajar. Ustaz Fatur Rahman salah satu seorang pengajar di Pondok Sailila yang paling lama ya kan? Paling lama ya. Tahun berapa beliau ngajar itu? Kalau enggak salah beliau itu 2017 atau 18? 2015 enggak salah. 15. Berarti sudah lama banget itu ya. Setahun setelah berdiri sekolah ini enggak salah waktu. Setahun setelah berdiri sekolah, beliau sudah ngajar di sini. Awal ngajar di sini. Sudah sepuh berarti beliau. Ya, sepuh. Di antaranya kan ada orang yang tertua di pondok pesantren ini. Mungkin ada beberapa orang di antaranya Ustaz Rahman, Ustazah Mas Pupa, yang dari perempuan Ustazah Aina Fitria. Banyak lagi guru-guru yang terdahulu yang udah lebih sepuh lah mengajar di pondok pesantren Salafiyah Sailila ini. Setelah itu melihat beliau mengajar di kelas tamhidi. Kelas tamhidi itu lalu bertanya, apa ini tamhidi nih? Apakah kelas masuk daripada kurikulum kelas atau apa? Atau apa kelas 7 atau apa ini? Oh, ternyata kata beliau kelas tamhidi ini kelas bengkel atau kelas perbaikan kata beliau. Jadi anak-anak yang di tamhidi ini dididik supaya diperbaiki lah. Ya, itu kan bekas santri yang gagal di kelasnya. Kemudian dikumpulkan di situ. Diperbaiki supaya dipoles menjadi santri yang standar sama yang lain. Yang sama lain. Kelas tamhidi ya kan namanya. Namanya tamhidi. Jadi kan kita bagaimana caranya bisa supaya santri ini bisa seperti standar yang lain. Santri yang lain. Soalnya kok
kualitas mereka tuh di bawah daripada standar yang Ya. lain. Jadi Lalu diletakkan di tamhidi. Ya seperti orang yang tidak naik kelas tapi diambil dulu taruh tamhidi gitu kan orang-orang tamhidi. Oh iya. Nah, Macam-macam dari kelas. berarti pertama antum masuk kelas itu. Ya pertama kali kelas tamhidi. Oh iya. Setelah itu kan melihat pelajarannya. Jadi tanya kepada orang yang terlebih dahulu, ini metodenya seperti apa, cara pengajarannya seperti apa, fak pelajarannya seperti apa. Jadi sekarang kurang lebih begitu ceritanya Ustaz. Ya. Kemudian antum juga kan statusnya sekarang sudah kawin atau belum? Statusnya sekarang Status sekarang antum. sudah nikah. Kan antum paling muda ya kan? Berarti sudah nikah. Berarti beliau ini sudah menikah ya kan? Ya. Soal nikahnya sama siapa antum? Apakah sama asatidah atau sama santriwati atau sama orang kampung di Kirempangi? Gak mungkin jodoh antum jauh, pasti di sini juga. Jodoh antum siapa? Santriwati atau orang kampung atau ustadzah? Kan ustadzah banyak nih. Ada berapa ini sebenarnya? Ya, Antum bisa ambil 4 semua, itu ambil nggak apa-apa. Alhamdulillah al-fakir menikahi, tahu yang namanya jodoh ya, menikahi salah satu santriwati. Santriwati berarti di pondok sini juga. Ya, di pondok pesantren. Yang mana kelas terakhir. Mungkin sebentar lagi selesai di pondok pesantren. Itu 3 aliyah. Iya, ya dengan Berarti tahun kuliah. ini Selesai. dia lulus. Ya selesai di pondok pesantren. Wisuda ya. Oh. Kemudian ini kan terakhir Ustadz kan dari antum perantauan orang jauh nih kan. Perantauan yang perlu kita contoh dari pemuda-pemuda yang lainnya. Jadi antum, kami minta kepada antum Ustadz beberapa pesan kepada orang-orang perantauan juga yang sekarang masih berproses. Apa nasihat antum untuk mereka dan untuk kami semua Ustadz, yang sama-sama kita juga seorang pemuda yang belajar dalam jalan Allah ini. Bagaimana, apa pesan antum kepada kami atau kepada mereka Ustadz? Terutama ya kepada Para pemuda-pemuda ini loh. para pemuda, terutama khususnya para santri. Setelah Ya, hamba-hamba santri. menyelesaikan pondok pesantren itu, kalau bisa hijrah dulu ke tempat orang lain. Karena Hijrah. apa? Karena ketika kita berada di tempat orang lain ini, kita akan mengetahui beberapa kelemahan atau kekurangan diri kita. Nah, seperti misalkan apa-apa yang tidak bisa kita ketahui, seperti memandikan jenazah, apapun lah. Maka ketika kita merantau atau ketika hijrah, engkau akan mengetahui. Nah, seperti itu hikmahnya. Bahkan di antara orang yang merantau ini, ilmunya pasti akan dipakai orang lain. Iya. Artinya mengembangkan ilmu lah. Sama juga kan kalau kita perantauan ini banyak yang tidak kenal. Ya. Akhirnya kita bisa memberi ilmu atau memberi nasihat, bang, kita mengambil faedah dari masyarakat tersebut, begitu kan? Kemudian apa larangan antum kepada pemuda-pemuda zaman sekarang? Apa yang harus tidak dilakukan dan apa yang perlu dihindari, Ustadz? Jadi kan sekarang ini banyak lagi, apalagi pemuda-pemuda Yang khususnya jangan para sampai santri, melakukan, iya santri terlebih terutama khusus. di media sosial ataupun apa-apalah. Jangan sampai ikut-ikutan sama orang-orang yang buruk. Artinya kan sekarang ini banyak Jaga seperti pergaulan. judi online, yang Iya, macam-macam iya. itu semuanya merusak akan akal, merusak akan kehormatan. Berarti jangan sampai pemuda itu mengerjakan judi Iya, zaman sekarang ya, akan Ustadz. membahayakan Ya, seperti bahaya. itu. Apalagi apakah judi saja, Ustadz, kan banyak lagi Banyak masih. lagi. Artinya ketika seseorang yang pemuda-pemuda ini ketika bergaul dengan temannya, harus melihat juga kepada teman-temannya ini, apakah temannya ini membawa kepada kebaikan atau kepada keburukan. Maka kalau seandainya tidak baik, maka lebih baik tinggalkan. Kalau seandainya sebaliknya, kalau seandainya seorang pemuda ini berada di tempat temannya tersebut, misalnya sama teman-temannya, bisa mengubah teman-temannya menjadi lebih baik, maka lebih baik ia bersama teman-temannya. Apabila seandainya dirinya
berada bersama teman-temannya makin buruk, maka lebih baik dia tidak berteman kepada orang-orang yang Berarti buruk. pemuda-pemuda zaman sekarang Ya, itu yang paling seperti itu. fatal adalah jaga pergaulan ya Ya. Ustadz. Oke, nah mungkin di situ saja. Jadi kesimpulan dari kisah beliau ini ya bisa kita ambil faedah. Beliau inilah perantauan dari Bahaur, kemudian pindah ke Kerengpangi. Tidak tahu kenapa niatnya pengen bekerja, tiba-tiba beliau mendapatkan pekerjaan. Beliau jadi kaum, beliau pernah khutbah, ceramah, mengisi pengajian dan lain sebagainya, dan akhirnya beliau pun menjadi staf pengajar yang ada di Ponpes Syaililah ini yang ada di Kerengpangi. Kemudian kata pesan dari beliau tadi, yang pertama untuk pemuda zaman sekarang ini, yang jangan sampai kita lakukan dan paling kita hindari. Salah satunya adalah judi online, ya kan Ustadz? Ya, ya. Karena itu pengaruhnya buruk sekali bagi remaja-remaja zaman sekarang. Sekarang kan banyak ya kan para main judi-judi. Jangan sampai kita kerjakan. Kemudian yang kedua apa? Jaga pergaulan Ustaz. Jaga pergaulan. Jaga kepada pergaulan teman-teman. bagi para pemuda-pemuda maupun santri-santri maupun orang luar di sana. Karena pergaulan sama judi ini adalah sesuatu hal buruk yang mempengaruhi hidup kita dari kita sampai sekarang sampai kita meninggal. Betul Ustaz? Ya, betul. Maka mungkin itu saja yang kita bisa dapat faedah dari Al-Ustadz Hasan. Mungkin hadza minni wal afu minkum, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran.